Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Widi Wasa karena berkah rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan ini pada acara penyerahan hadiah Omar dalam rangka pengisian waktu senggang. Dalam rangka pengisian waktu senggang akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap kegiatan kita harus ikut bersama. Dan dari laporan panitia tadi, ucapkan terima kasih. Makin lama semakin sedikit yang tidak ikut. Dilaporkan bahwa kegiatan pada hari ini oleh Pak Ketua dinyatakan tadi mengambil tema Wangsa Taruna Abdi Negara yang bermakna yaitu generasi muda yang membuat negara menjadi negara. Don't wake me, I'm not dreaming. Past times couldn't ever hold me down. Lost love, sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past times couldn't ever hold me down. Lost love. Linda, kayak ngapain tuh Lin? Ya Widyari, sini dah duduk. Ini loh Wid, telur asin yang dibuat langsung oleh anak-anak di Bisma. Jadi jelas-jelas cara pembuatannya itu bagus loh. Hai. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalian tentang produk buatan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mengui, yaitu Bismasin. Produk olahan telur asin ini begitu banyak manfaatnya, mengandung fosfor dan kalsium yang cukup untuk menjaga dan membantu pertumbuhan tulang. Telur asin ini cocok dimakan dengan berbagai hidangan lainnya. Bahkan, makanan ini juga bisa disantap sebagai cemilan sehat loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan order
depan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari Pada hari ini, tanggal 29 Mei 1945, saya Muhammad Yamin akan mengusulkan pendapat saya tentang dasar negara Republik Indonesia yang diantaranya ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sekian usulan dari saya, terima kasih. Upomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu Pada hari ini, tanggal 31 Mei 1945, izinkan saya menyampaikan usulan dasar Republik Indonesia, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan dan lahir batin, musyawarah, dan keadilan batin. hari terakhir. Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari Pada hari ini, tanggal 1 Juni 1945, saya, Insinyur Soekarno, ingin mengemukakan pendapat saya tentang dasar negara. Di antaranya, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari usulan saya tentang dasar negara. Terima kasih. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang. Rumusan Pancasila Soekarno kemudian menjadi tonggak lahirnya Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila yang saat ini kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila. Nilai luhur Pancasila telah diterapkan dari zaman Sriwijaya dan Majapahit. Istilah Pancasila tertera di buku Negara Kertagama. Sejarah diawali saat Jepang mengalami kekalahan pada Perang Pasifik. Kemudian, Jepang menarik simpati rakyat dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 29 April tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertamanya tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Shu Sang-in yang sekarangnya dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada saat itu, para anggota membahas tema dasar negara. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang asas dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau asas, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Akhirnya, pidato Soekarno lah yang paling tepat untuk dijadikan rumusan dasar negara. Tindak lanjut sidang BPUPKI, dibentuknya Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan dasar negara terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta. Namun, terdapat perbedaan pada naskah Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, sebelum dimulainya sidang, Muhammad Atta mengusulkan dan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Hasil sidang itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Perlu diketahui, berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Seperti yang kita tahu, bahwa hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Lalu, bagaimana sejarah awal lahirnya Pancasila tersebut? Sejarah Pancasila berawal ketika Jepang mengalami kekalahan pada Perang Pasifik, dan kemudian berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut direalisasikan dengan membentuk BPUPKI, atau Dokuritsu Junbiko Sakai, pada tanggal 29 April 1945, di mana lembaga ini bertugas untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945, dan pembahasan dimulai keesokan harinya dengan tema Dasar Negara. Rapat ini diadakan di gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhyamin menyampaikan gagasannya secara lisan yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. 31 Mei 1945, M.R. Supomo menyampaikan gagasannya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, R. Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Nama ini didapatkan dengan petunjuk seorang teman yang ahli bahasa. Ulasannya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, pidato yang tidak dipersiapkan itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Setelah itu, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun UUD dengan berpedoman pada pidato Soekarno. Kemudian dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari I.R. Soekarno, Muhatta, M.R. A.A. Maramis, Abi Kusno Djokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhyamin, yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. If only you were mine.
Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika.